Hari ini, gue mau sharing ke teman-teman tentang cerita di balik lahirnya brand Komodo Breakfast. Untuk itu, yuk kita naik mesin waktu balik ke tahun 2016. Tahun 2016 ini, Mofi lagi motivated banget untuk develop produk sendiri. Karena memang sebelum tahun ini, Mofi nggak punya produk sendiri. Pada saat bikin produk sendiri, target gue simple, yaitu gue pengen bikin produk yang idealis. Arti idealis apa sih? Simple. Gue mau bikin produk yang targetnya adalah gue secara pribadi mau pakai produk itu setiap hari. Daily use. Karena emang gue tahu bahwa pada dasarnya gue sangat picky nentuin produk, apalagi buat gue pribadi. Jadi gue berpikir, kalau gue aja puas, pasti ada orang lain yang butuh barang seperti itu. Background lain tentang Mofi yang kalian perlu tahu adalah Mofi lahir di tahun 2013. Dan dari tahun segitu sampai tahun 2016, Mofi dulu itu hanya pure toko retail. Toko retail yang kayak gimana? Mofi itu adalah toko yang ciri khasnya adalah hampir semua barang yang kita jual adalah barang import. Yang kita pilih sendiri dan kita import sendiri. Kita import hanya barang yang kita suka dan kita sendiri mau pakai. Jadi nggak sembarangan. Kita jarang banget ambil barang dari supplier lokal lain yang ada di saat itu. Jadi jujur aja, pas kita punya kesempatan untuk develop Komodo Breakfast, gue mau pakai kesempatan itu untuk nunjukin ke semua orang bahwa Mofi itu punya taste dan kreativitas yang tinggi banget. Nah, karena Komodo Breakfast itu sebenarnya adalah ajang untuk memamerkan kreativitas, kalian tahu apa yang kita buat. Prosesnya adalah gue bikin tantangan buat diri gue sendiri. Kita bikin genre sendiri buat Komodo Breakfast. Emang gue kadang-kadang suka untuk mempersulit diri gue sendiri. Tapi kita butuh tantangan, bukan? Konsepnya Komodo Breakfast adalah kita akan coba bikin liquid dari flavor yang sudah jenuh di market atau yang rasanya biasanya nggak laku. Karena gue yakin bahwa dengan sedikit twist dan kreativitas, kita bisa bikin rasa yang jenuh jadi fresh dan rasa yang biasanya nggak laku jadi enak dan laku di pasaran. Mate, gila nggak sih? Ya sudah lah ya, namanya juga liquid idealis. Gue yakin, ya mesti idealis lah approach-nya. Contohnya, 1. Strawberry. Di tahun 2016 ini, semua orang bikin rasa strawberry. Saking semuanya strawberry, market udah di level rada muak dengan liquid rasa strawberry. Semua bentuk strawberry ada di market. Mulai dari strawberry cheesecake, strawberry cake, donat, cookies, candy, segala macam ada. Dan semua orang udah bosen dengan strawberry. Nah, karena rasa strawberry sudah jenuh, menurut gue ini justru cocok dengan konsepnya Komodo Breakfast. Di sini, gue punya kesempatan untuk membuktikan bahwa rasa strawberry masih bisa ditwist dengan kreativitas jadi fresh lagi. Di kala itu, semua orang bikin strawberry di kategori food atau desserts. Sedangkan Komodo Breakfast adalah satu-satunya brand yang mengolah rasa strawberry ke arah beverage atau minuman. Simple tapi outside the box. Di sini banyak orang yang menikmati strawberry dengan pengalaman baru, yaitu yang kenikmatannya kayak menikmati minuman, bukan menikmati desserts atau makanan. Menikmati Pink Beach, gue arahin ke pengalaman menikmati minuman strawberry lemonade yang fresh, manis, tapi ada kecutnya. Contoh kedua, cinnamon. Di tahun 2016, tidak ada pemain liquid lokal berani main rasa cinnamon. Karena hampir semua liquid import cinnamon tidak ada yang pernah laku. Cinnamon sebagai rasa yang biasanya nggak laku ini justru cocok lagi dengan konsepnya Komodo Breakfast. Kalau gue berhasil bikin cinnamon laku, Mofi akan dipandang sebagai brand yang luar biasa. Karena sekali lagi, langkahnya outside the box. Project Komodo Breakfast, Kiss of Death, adalah cinnamon roll versi Mofi. Gue menemukan bahwa alasan rasa cinnamon impor tidak laku di Indonesia itu karena orang Indonesia tidak suka dengan balance cinnamon yang ada di liquid impor. Liquid cinnamonnya orang bule rata-rata terlalu overpowering. Di Kiss of Death, gue berhasil menemukan balance cinnamon yang pas.
di mana cinnamon di sini tidak overpowering, tidak ganggu bau cinnamonnya. Pokoknya pas dengan selera orang Indonesia. Orang Indonesia itu bukan nggak suka cinnamon, tapi harus balance-nya pas aja. Jangankan cinnamon, rasa jahe kayak sekoteng aja disukai orang Indonesia. Padahal kurang menyengat apa coba baunya jahe itu. Bahkan dalam proyek cinnamon ini, hasilnya apa? Hasilnya kita bisa buktikan bahwa cinnamon punya fanbase sendiri. Dan fanbase ini justru fanbase yang paling setia. Istilahnya, sekali kepatil dengan ciuman Kiss of Death, yang suka dengan liquid ini pasti jadi langganan jangka panjangnya Kiss of Death. Karena rasanya nggak bikin bosen. Terus contoh ketiga, kopi. Dulu di tahun 2016, sekali lagi tidak ada liquid kopi yang tembus di pasaran, kecuali Not So Lazy-nya Komodo Breakfast. Banyak liquid import rasa kopi langsung tumbang di pasaran. Kopi nggak pernah laku. Liquid kopi yang beredar di saat itu rata-rata terlalu lebay rasanya. Dan teknologi coil saat itu belum cukup canggih untuk mengantarkan rasa kopi secara presisi ke kita. Semua orang yang bikin kopi di saat itu berlomba-lomba untuk mendapatkan predikat the most authentic coffee flavor. Pada saat itu, acuan rasa kopi otentik arahnya cuma ke espresso, cappuccino, dan latte. Komodo Breakfast Not So Lazy mau lepas dari batasan ini. Kita mau outside the box. Gimana caranya merubah rasa kopi yang tadinya nggak laku menjadi best seller di Indonesia? Jawaban $1 juta tahu apa? Kopi saset. Indonesia love kopi saset. Jawabannya ada di depan hidung kita sendiri. Gue yakin bahwa rasa kopi saset adalah rasa yang disukai oleh mass market. Dan itulah rasa yang ada di Komodo Breakfast Not So Lazy. Brilian kan? Hasilnya setelah mengerjakan proyek ini, Pink Beach dan Not So Lazy langsung merupakan instant hit saat itu. Sedangkan Kiss of Death berada di peringkat terakhir dari sisi penjualan, tapi berhasil menjadi peringkat pertama untuk penilaian pribadi gue. Kenapa peringkat pertama buat gue? Kenapa Kiss of Death justru paling membanggakan buat gue? Karena buat gue, kita berhasil membuka pasar baru, yaitu pasar cinnamon. Walaupun hasilnya dulu tidak sebesar Pink Beach maupun Not So Lazy, tapi Kiss of Death berhasil mendevelop pasar dari yang tadinya nol menjadi sesuatu. Tentang asal nama Komodo Breakfast. Jadi sudah sejarahnya, Movi itu sangat keindonesiaan banget. Sehingga mencari nama brand sampai dapet nama Komodo Breakfast, gue memang pengen mencari nama yang Indonesia banget. Nah kebetulan ketemu dengan nama Komodo. Ini nama yang sangat Indonesia banget. Dan secara cocok logi, nama Komodo itu bisa dikaitkan dengan metafornya. Komodo Breakfast itu dipositioningkan sebagai liquid idealis, yang artinya kita mentargetkan para flavor chaser-nya Indonesia. Flavor chaser memiliki indera perasa yang sensitif. Komodo juga memiliki indera perasa yang sangat peka. Bahkan, seekor komodo bisa mencium dengan menggunakan lidahnya untuk menjilat aroma di udara. Seekor komodo bisa mencium bangkai binatang yang jauhnya lebih dari 1 km dengan cara mengeluarkan lidahnya dan mencium bau bangkai yang ada di udara. Nah, dari sini gue melihat ada kesamaan, yaitu komodo adalah metafor untuk flavor chaser. Sedangkan kata breakfast itu dikaitkan dengan makanan favoritnya flavor chaser. Jadi kalau komodo beneran makan bangkai, kalau flavor chaser ya makannya rasa dari Komodo Breakfast. Tidak sampai di sana, penamaan dalam setiap rasa di Komodo Breakfast juga secara detail sinkron dengan nama-nama yang ada di sekitar Komodo dan Pulau Komodo. Tapi tetap ada hubungannya dengan flavor yang kita pakai. Gue kasih contoh. Pink Beach adalah nama lokasi di sekitar Pulau Komodo yang pasirnya unik berwarna pink, sehingga cocok jadi nama yang dipakai untuk rasa strawberry lemonade, di mana strawberry ekstrak juga warnanya pink kemerahan. Kiss of Death. Seekor komodo membunuh mangsanya bukan dengan gigitan yang mematikan, tetapi hanya memakai gigitan yang menyebabkan luka luar biasa, hampir seperti ciuman dibandingkan gigitan. Tapi air liurnya yang penuh dengan bakteri yang menyebabkan kematian. Bicara rasa cinnamon, tidak bisa dipisahkan dengan aroma cinnamon yang bisa kita cium. Maka yang spesial di dalam liquid Kiss of Death ini
adalah memberikan aroma cinnamon yang balance, yang tidak mengganggu penciuman, bahkan memberikan aroma yang menggugah selera. Not so lazy. Gak banyak yang menyadari bahwa komodo yang kelihatannya malas bergerak dan memiliki perut yang buncit, faktanya bisa berlari sangat kencang. Bahkan, seekor komodo bisa mengejar seekor rusa. Nama Not So Lazy kita kaitkan dengan rasa kopi, karena kopi adalah minuman yang efeknya membuat kita semangat dan menghilangkan rasa malas, meningkatkan semangat kita setiap hari. Moral dari story ini adalah, melalui pengalaman di Project Komodo Breakfast ini, gue belajar satu hal, yaitu be different and be extraordinary.